Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masih melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang perbedaan antara kalimat kata yang tidak menggunakan alif lam dengan yang menggunakan alif lam. Kita ulang lagi bahwasanya jika suatu kata tidak menggunakan alif lam maka dia harus ditanwin baitun. Tapi kalau dia menggunakan alif lam di depannya maka tidak boleh ditanwin al baitu. Itu yang kesimpulan yang kemarin. Maka yang berikutnya adalah apa perbedaan kalimat atau kata yang tidak ditanwin, kata yang tidak ada alif lamnya dengan kata yang ada alif lamnya. Kata dalam bahasa Arab yang tidak ada alif lamnya disebut dengan an-nakirah. Disebut dengan nakirah. Adapun yang memiliki alif lam disebut dengan ma'rifah. Nakirah, apa itu nakirah? Nakirah artinya tidak dikenal. Sedangkan ma'rifah kebalikannya, dikenal atau diketahui. Disebut nakirah tidak dikenal karena dia kata yang sifatnya umum, tidak dikenali atau tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh si pendengar atau pembaca. Kalimat yang dimaksudkan sifatnya umum. Contohnya di sini baitun, rumah. Umum, rumah yang mana? Ya umum. Tidak ditentukan rumah yang ini atau rumah yang itu atau rumah yang di depan masjid kah atau rumah saya, tidak umum. Masih sifatnya umum. Sehingga disebut nakirah, tidak dikenal, tidak dipahami oleh si pendengar. Adapun ketika disebut dengan al-baitu menggunakan alif lam maka menjadi ma'rifah, dikenal. Dikenal, dipahami, dimengerti, diketahui oleh si pendengar bahwa ketika kita mengatakan al-baitu maka yang kita maksud adalah rumah tertentu. Ya, bukan rumah yang di sini, yang di sana, bukan, tapi rumah tertentu khusus yang dipahami oleh sang pendengar. Jadi seakan-akan antara pembicara dengan pendengarnya itu sudah sama-sama paham ketika kita menyebut al-baitu misalkan rumah, maka yang dimaksud rumah khusus yang dipahami oleh mereka berdua antara si pembicara dengan pendengar. Contohnya seperti ini. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu pulpen, maksurun patah atau rusak. Maka ketika seseorang, ya, kita ini kita membaca al-qalamu, maka bukan pulpen yang di pasar atau yang di toko atau yang di mana. Yang dimaksud al-qalam di sini adalah ini, pulpen yang ada di gambar ini. Nah, ini kan gambarnya pulpennya patah ini, ya. Jadi ketika si penulis menulis al-qalamu maksudnya ini, pulpen ini maksurun, patah. Bukan pulpen yang ada di toko, bukan pulpen yang ada di warung kah, di bank atau dimanapun, ya. Sehingga kalimat yang sifatnya umum berubah menjadi khusus, dipahami oleh si pendengar atau si pembaca. Ya, itu fungsi dari perbedaan antara kalimat umum yang menggunakan alif lam dengan yang tidak menggunakan alif lam. Ya, misalkan anak kita datang ambil bawa pulpen yang patah, dia mengatakan Umi al-qalam maksurun, penanya patah. Si ibunya, uminya paham bahwa yang dia maksud itu yang pena yang dia pegang, bukan pena yang ada di toko atau, ya. Itu fungsi dari perbedaan antara yang memiliki alif lam dengan yang tidak memiliki alif lam. Karena itu yang bisa menggunakan alif lam itu adalah kata-kata yang umum. Kitabun, ya, apalagi yang sebelumnya. Sarirun, masjidun, kata-kata umum.
Kalau kata-kata yang memang sifatnya sudah khusus seperti hada kemarin, ya, dzalika yang kemarin juga kita pelajari, itu sudah khusus, itu sudah kata tunjuk. Ini, nah, kan sudah ditunjuk sama dia, jadi khusus. Nggak mungkin ketika sudah nunjuk ini orang masih nanya yang mana kan? Nggak mungkin. Itu sudah khusus, sudah ditunjuk ini. Nah, dzalika itu ditunjuk sudah ismul isyarah. Itu semuanya ma'rifah, sudah dikenal, diketahui oleh sang pendengar atau sang pembaca ini. Nah, kan sudah tahu, ya berarti yang itu, gitu ya, yang ditunjuk sama si pembicara, ya. Maka dia nggak perlu lagi ada aturan ini, apa, kalau tidak ada alif lamnya pakai tanwin, jadi hadza dijadikan hadzan misalnya, enggak usah, ya, itu aturan berlaku bagi kalimat-kalimat yang umum. Tidak perlu juga pakai al hadza, enggak ya. Hadza dzalika itu termasuk isim yang sudah ma'rifah, ya. Ini yang pelajaran yang kita pelajari dari kalimat yang tidak pakai alif lam kemudian diberi alif lam, sehingga dari yang sebelumnya nakirah sifatnya umum masih tidak dikenal oleh si pembaca atau pendengar menjadi khusus ditambah dengan alif lam. Ini hanya untuk kata-kata yang sifatnya umum, ya. Lagi hanya untuk kata-kata yang sifatnya umum, karena itu setiap kalimat dimulai dengan ini al, ya. Jadi harus seperti ini contohnya. Al qalamu maksur, tidak boleh qalamun maksur, tidak boleh, karena ketika kita mengatakan qalamun itu masih umum, yang mana penanya. Tapi ketika kita sudah mengatakan al qalamu, maka pendengar tahu, oh yang kamu sedang ingin ceritakan adalah pena yang tertentu, pena yang kamu pegang misalkan, atau penanya yang ada di lemari atau yang di mana, ya. Itu tadi untuk saat ini pelajaran ini, karena pembahasan nakirah dan ma'rifah ini adalah pembahasan dasar yang banyak para pemula masih sulit untuk menerapkannya nanti dalam permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan beberapa bab dalam bahasa Arab. Karena itu kita perlu untuk memahamkannya sejak dini. Pertama, memahamkan cara membacanya, ya. Yang kemarin itu yang tun dan tidak, yang ada tanwin dengan yang tidak ada tanwin, dan kemudian memahamkan maknanya, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.